Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian ingin melakukan live coding untuk menjelaskan materi tentang selection structure, yaitu decision. Jadi untuk selection structure pertama yang kita gunakan yaitu adalah if statement. Sebagai contoh kasus, kita ingin membuat program untuk menentukan bilangan genap. Jadi untuk if statementnya pertama kita perlu membuat inputan untuk user. Jadi kita perlu meminta user memasukkan inputan berupa angka, masukkan sebuah angka, lalu kita perlu menyimpan inputan tersebut ke sebuah variabel bernama angka. nanti angka bis Jadi inputan user akan disimpan dalam bentuk integer ke variabel angka. Jadi kita akan menggunakan decision if statementnya seperti ini. If untuk mencari bilangan genap kita perlu menggunakan modulus. If angka modulus 2 sama dengan 0, maka berikan output angka adalah bilangan genap. Oke. Lalu kita buat output selesai, program selesai. Oke, coba kita run. Di sini kita akan coba memasukkan angka 4. Maka outputnya akan menampilkan angka adalah bilangan genap. Kenapa? Karena untuk bilangan 4 ini kondisinya memenuhi dari bilangan if tadi, yaitu apabila modulus 2 adalah 0. Jika kondisinya terpenuhi, maka perintah ini akan dijalankan. Tapi jika tidak terpenuhi, maka dia akan di skip gitu aja, tidak dijalankan. Contohnya, misal kita coba lagi, kita memasukkan angka 3. Jadi tidak ada output apa-apa kecuali yang program selesai. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan else. Jadi kalau kita mau menggunakan else, misal di sini else angka adalah bilangan ganjil. Jadi misalkan kondisi if ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah dari else ini. Kita coba kembali dengan inputan 3, maka sekarang outputnya akan menampilkan perintah dari else ini. Jadi selanjutnya kita akan mencoba selection structure, yaitu else if statement. Untuk studi kasusnya kita ubah dahulu. Sekarang kita ingin mencari tahu apakah inputan user itu bilangan positif atau negatif. Jadi kita bisa, untuk positif bilangan itu lebih besar dari 0. Maka jika kondisi terpenuhi, maka tampilkan output. bilangan positif.
Nah, untuk else if ini adalah digunakan jika ada menambah kondisi setelah if ini. Jadi dia cuman dijalankan ketika kondisi kondisi if tidak terpenuhi. Dia juga punya kondisi kedua, else if maka lebih kecil dari 0, maka tampilkan bilangan negatif. Selanjutnya kita perlu juga else seperti contoh yang di sisi kedua tadi. Else Oke, coba kita run. Jadi misal user ingin memasukkan angka 5, maka dia akan menampilkan kondisi yang terpenuhi pertama kali. Di sini ada if-nya. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi yang kedua secara berurutan. Jadi ini digunakan jika kita membutuhkan pilihan kondisi lebih dari 2. Kita coba misalkan negatif 1. Maka dia akan menjalankan perintah dari kondisi else if. Apabila kedua tidak terpenuhi, baru dia akan menjalankan yang else. Jadi else ini dipakai untuk kondisi terakhir jika semua kondisi sebelumnya itu salah. Misal kita masukkan input user adalah 0, maka bilangan adalah 0. Jadi untuk else statement cuma segitu saja. Selanjutnya kita akan mencoba program untuk menjalankan nested if. Untuk nested if ini itu adalah struktur percabangan di mana sebuah if itu berada dalam if lainnya. Jadi kondisi keduanya ini cuma diperiksa jika kondisi pertama itu benar. Jadi kita cobakan aja. Jadi kita gabungkan dua studi kasus kita tadi. Ini misal angkanya 0, kita bisa menggunakan if lagi di dalam if ini. if maka rumus buat Oke, kita coba jalankan. Misal kita mencoba masukkan inputan di luar kondisi yang pertama dia. Berarti misal kita masukin -5. Maka outputnya tidak ada. Jadi nested if ini yang if di dalam itu tidak akan dijalankan apabila kondisi yang pertama tidak benar. Jadi fungsi ini cuman jika kita ingin mengecek kondisi itu lebih spesifik. Misal kita masukkan inputannya tuh 3, 2 saja, 2. Makanya akan menjalankan dua kondisi nih perintahnya. Yang pertama untuk kondisi ini, jika benar baru dia akan mengecek lagi kondisi kedua secara berurutan. Jadi ada dua output. Terakhir kita akan mencoba struktur percabangan switch case. Jadi ini kita gunakan misal kita ingin memilih satu tindakan dari banyak pilihan. Kita coba gunakan studi kasus misal kita ingin menentukan harga dari suatu menu. Tentu pertama kita perlu
meminta user untuk memasukkan inputnya. Kita perlu sort sini harus ya, masukkan pilihan menu. Misal 1 Microsoft. Kita akan gunakan space cache-nya. Video sudah siap. Jadi untuk space cache ini kita kan tadi untuk memilih satu pilihan ya. Jadi tentu kita pertama perlu meminta user dengan memberikan opsi-opsi pilihan, misalnya 1 bakso, 2 bubur ayam, dan lain-lain. Jadi kita berikan user itu pilihan, nanti dia masukkan input, dimasukkan ke dalam variabel angka. Baru nanti nilai yang dia berikan itu kita cocokkan ke masing-masing cache ini. Jadi misal kita mau masukkan nilai 1, misalnya kita nilainya 1, maka dia akan menjalankan cache yang pertama. Jadi apa fungsi break ini? Fungsinya itu kalau program itu sudah terpenuhi, dia tuh nggak akan menghentikan prosesnya, jadi dia nggak jalan ke cache selanjutnya. Misal kalau kita hilangkan, maka dia programnya itu tidak berhenti, dia malah menjalankan output dari cache kedua. Lalu untuk kalau fungsi default ini dijalankan ketika semua cache ini nggak ada yang cocok atau nggak ada yang terpenuhi. Misal kita di sini masukkannya karena pilihan 1 sampai 3 berarti kita inputkan 4. Dia akan menakutkan output dari default karena nggak ada cache yang terpenuhi. Jadi untuk kesimpulannya, jadi switch cache ini untuk percabangan yang memilih tindakan dari banyak pilihan. Jadi ini lebih rapi dibanding else if, makanya cocok untuk program yang daftar opsi atau menu gitu. Ya, sekian mungkin untuk struktur percabangan. Itu tadi kita udah belajar statement, else if, dan sekarang terakhir ada switch case. Mungkin itu ya dari saya. Sekian, terima kasih.